Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dengan kitab Aqidatul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, atau yang dikenal juga dengan Risalah ila Ahlil Qasim, surat yang beliau kirim kepada penduduk Qasim yang menanyakan tentang keyakinan-keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata, وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Beliau mengatakan, dan aku beriman dengan telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di tempat yang luas pada hari kiamat. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Air dari telaga itu lebih putih dibandingkan dengan susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama, bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minhu syarbatan, barang siapa yang minum dari telaga tersebut satu teguk, lam yazma ba'daha abada, maka dia tidak akan haus, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Di sini beliau menjelaskan tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan salah satu cabang dari keimanan kepada hari akhir.
bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi telaga oleh Allah, dan setiap nabi memiliki telaga, dan Allah khususkan telaga ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang luas pada hari kiamat. Dan masalah ini selalu disebut oleh para ulama rahimahumullahu jami'an ketika mereka menjelaskan tentang akidah. Para ulama akan menyebut tentang bab beriman kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan beliau mengatakan, "Kadzalika mimma yu'minu bihi asy-syaikh kama huwa i'tiqadu ahli sunnah ma yakunu fil yawmil akhir haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Demikian pula di antara perkara-perkara yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana juga itu adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah apa yang ada pada hari akhir nanti yang berupa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa haudun tuluhu masirata syahrin, dan telaga itu telaga yang Allah tabaraka wa taala khususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjangnya sejauh 1 bulan perjalanan. Wa 'arduhu masirata syahrin, lebarnya juga 1 bulan perjalanan. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama, bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Man yashrabu minhu syarbatan wahidatan la yadhma'u ba'daha abada, siapa yang minum darinya 1 teguk, maka dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini perkara ghaib. Ya, perkara ghaib datang kepada kita dalam bentuk khabar, berita, sebagaimana tentang tauhid, sebagaimana tentang sifat-sifat Allah, ya, tentang surga, tentang neraka. Itu adalah perkara-perkara ghaib yang datangnya kepada kita adalah khabar, berita. Allah memberitakan dalam Al-Quran, Nabi SAW memberitakan dalam hadis. Dan khabar, ya, khabar bisa dia bentuknya peniadaan atau bentuknya penetapan, bisa nafi, bisa isbat. Itu jika berasal dari yang memberikan kabar. Adapun bagi yang mendengarkan berita tersebut ada 2 kemungkinan. Imma dia membenarkan, imma dia mendustakan. Tetapi kaum mukminin, wajib bagi kaum mukminin jika berita itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia wajib untuk membenarkannya,
dia wajib untuk tasdiq, membenarkan, la takdziba ma'ah, membenarkan dan tidak mendustakannya. Iman la kufra ma'ah, iman yang tidak ada kekufurannya, tidak dicampuri dengan kekufuran. Yaqin la syakka ma'ahu, dan keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena beritanya dari Nabi SAW. Kalau yang ngasih berita sama kita orang di pasar, mungkin kita akan tanya ini benar atau enggak. Makanya berita-berita yang datang dari manusia, Allah perintahkan untuk tathabbut dan tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka cari kebenarannya. Ya, cari kebenarannya. Tapi kalau datang dari Allah, tasdiq, wajib membenarkan, wajib mengimani, wajib meyakini. Ya. Nah, semua perkara-perkara gaib itu datangnya kepada kita dalam bentuk khabar, dalam bentuk berita, maka wajib kita benarkan. Dan ini adalah termasuk haud, termasuk telaga Nabi SAW, itu perkara gaib. Kemudian beliau mengatakan asyaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Dan itu adalah perkara gaib yang kenikmatan yang ada setelah kematian itu tidak bisa kemudian dikiaskan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Sama-sama namanya susu tapi berbeda hakikatnya. Ya. Sama-sama namanya madu tapi berbeda hakikatnya. Taridu ummatuhu alaihi al-hawda, umat Nabi SAW mendatangi telaga ini. Fayasqihim sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menuangkan airnya kepada umatnya. Subhanallah. Bahkan beliau mengatakan, ana faratukum alal hawd, aku tunggu kalian di telaga. Subhanallah. Nabi SAW rindu kepada umatnya, umat yang beliau belum pernah melihatnya. Kalau para sahabat beliau tahu, tapi umat-umat yang datang setelahnya, yang mengikuti beliau SAW, yang beliau belum pernah melihatnya, beliau mengatakan, aku tunggu kalian di telaga. Maka umat-umat beliau datang ke telaga, dan beliau yang menuangkan air telaga tersebut kepada umatnya. Wa yaridu alaihi unasun fayumna'un, ada orang-orang yang mendatangi telaga tersebut tapi diusir. Ya, diusir orang-orang ini. Ya, ada yang bisa mendekat, bahkan mendapatkan tuangan air telaga tersebut dari Nabi, tapi ada yang diusir. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Rabbi ashabi ashabi, ya Allah, sahabatku, mereka adalah sahabatku, mereka adalah umatku. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada beliau, la tadri madza ahdathu ba'daka, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Engkau tidak tahu perbuatan bid'ah apa yang mereka berbuat sepeninggalmu. Fayumna'un wal'iyadzu billah minal wurudi ilal hawd, maka mereka diusir, ya,
tidak bisa sampai ke telaga. Siapa mereka? Wahumul ladzina yuhdithuna fid din. Mereka orang-orang yang mengadakan perbuatan-perbuatan baru dalam agama. Ya, wa yabtadi'una fid din. Mereka adalah orang-orang yang berbuat bid'ah, yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yumna'una min wurudil hawd. Mereka dihalangi untuk sampai ke telaga. Wal'iyadu billahi ta'ala min dhalik. Kenapa? Karena mereka membuat perkara-perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Kemudian beliau mengatakan bi'arsatil qiyamah, bahwa telaga ini berada di padang yang luas. Arsah, ya, itu bentuk mufrad dari arasat. Arasatul qiyamah itu tempat yang sangat luas. Tempat yang sangat luas, ya, tentunya setelah manusia dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mimma yakunu fi yaumil qiyamati al-hisab. Dan di antara apa yang akan terjadi pada hari kiamat adalah hisab, perhitungan amalan. Yuhasibullahu jalla wa ala al-khalaiq yawmal qiyamah. Allah tabaraka wa ta'ala akan menghitung amalan-amalan makhluknya pada hari kiamat. Fal kafiru yuhasabu hisabu taqririn. Orang-orang kafir dihisab, tetapi hisab perhitungan takrir. Sudah ditentukan perhitungannya dan pasti akan masuk neraka orang-orang kafir. Ya. Laisa hisab muwazanatin bainal hasanat was sayyi'at. Timbangan ataupun hisab yang akan diberlakukan untuk orang-orang kafir itu hisab takrir. Memang sudah ditentukan mereka dan pasti banyak keburukannya. Kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Bukan perhitungan yang nantinya akan ditimbang antara keburukan dengan kebaikan. Ya. Kenapa? Li'annahu laysa lahu hasanat. Karena orang kafir tidak punya kebaikan. Kebaikan orang-orang kafir itu akan dibalas oleh Allah di dunia. Ya, Allah akan balas mereka di dunia. Terkadang Allah luaskan rizkinya untuk mereka. Terkadang Allah beri dia kesehatan. Allah balas mereka. Allah akan beri mereka. Allah berfirman, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan untuknya. Ya, kami akan berikan untuknya. Nuwaffi a'malahum fiha. Kami akan tunaikan usaha-usaha mereka di dunia dan mereka tidak akan dirugikan. Tetapi ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan kecuali neraka. Orang-orang kafir, kebaikan-kebaikan mereka Allah akan balas di dunia. Tapi di akhirat laisa lahu hasanah. Dia tidak punya kebaikan. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang pada zaman jahiliyah yang sangat baik, sangat dermawan, yang bernama Ibnu Jad'an. Dia orang yang sangat baik, sangat dermawan.
maka boleh bertanya, apakah kebaikan-kebaikannya ini bermanfaat? Artinya bermanfaat di akhirat? Beliau menjawab, tidak. Ma qala yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Dia tidak pernah mengatakan rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat kelak. Artinya dia tidak beriman, karena syarat kebaikan itu diterima adalah iman. Wa innama yuqarraru bi'amalihi al-kufriyah. Tetapi orang-orang kafir itu akan diperlihatkan perbuatan-perbuatan kufurnya, ya, dipastikan dia untuk masuk ke dalam neraka. Ini orang-orang kafir, ya. Wa ammal mu'minuna, adapun orang-orang yang beriman, fayuhasabuna ala a'malihim, mereka akan dihisab, mereka akan dihitung amalan-amalannya. Lianna lahum hasanat wa lahum sayyiat, karena mereka punya kebaikan-kebaikan, mereka juga punya keburukan. Wa minhum man la yuhasab wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Ada di antara umat beliau yang tidak dihisab, tidak dihitung amalan-amalannya, dan langsung masuk surga tanpa hisab. Kama fi hadits 70,000 alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala azab. Seperti 70.000 orang yang disebutkan dalam hadis yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, mereka disebutkan sifat-sifatnya oleh Nabi, humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak meminta diruqyah, wala yaktawun, tidak minta diobati dengan besi panas, wala yatatayyarun, mereka yang tidak bertatayyur, ya, tidak bertatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Dan as-sabiqun al-awwalun, dan as-sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka yang melaksanakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, ya, mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, diharapkan mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Wa minhum man yuhasabu hisaban yasira. Ada di antara kaum mukminin yang dihisab, dihitung amalannya, tetapi dengan hisab yang cepat. Wa huwal 'ard. Hisab yang cepat itu adalah al-'ardu, hanya ditampakkan, ya, ditampakkan amalan-amalannya, ditampakkan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan keburukan, tetapi setelah itu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang cepat, yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Wa minhum man yunaqishul hisab, wa minhum man yunaqash al-hisab. Ada juga yang mereka harus melalui hisab yang panjang, ya. Intinya bahwa keadaan kaum mukminin pun mereka bermacam-macam, walaupun pada akhirnya seluruh kaum mukminin itu pasti akan masuk surga. Ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku itu pasti akan masuk surga. Selama dia mukmin, pasti dia akan masuk surga. Ya. Walaupun ada di antara mereka yang harus dibersihkan kesalahannya. Ya, ada yang memang harus masuk neraka dulu, dibersihkan kesalahan-kesalahannya, kemudian masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ada yang sudah masuk neraka, tapi kemudian ditolong oleh teman-teman
teman-temannya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim bahwa teman-teman yang saleh itu akan mencari sahabat-sahabatnya di akhirat. Ketika ternyata teman-teman yang saleh ini sudah masuk surga, ada teman-temannya yang tidak masuk surga, ternyata di neraka. Maka mereka berdoa, ya Allah, ya, mereka teman-teman kami, yusalluna ma'ana, mereka dahulu salat bersama kami, wa yasumuna ma'ana, mereka puasa bersama kami, wa yahujjun, mereka haji bersama kami. Maka Allah berfirman, akhriju man araftum, keluarkan dari neraka orang yang kalian kenal. Ya, orang yang kalian kenal. Maka para ulama mengambil faedah dari hadis ini keutamaan berteman dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, karena kan bermanfaat. Teman yang pertemanannya ini dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, dibangun di atas iman, bukan dibangun di atas fulus. Hanya dibangun di atas fulus saja tidak bermanfaat, bahkan terkadang di akhirat jadi musuh. Karena Allah berfirman, ala khilla yawma idzin ba'duhu li ba'din adu illa al-muttaqun. Pertemanan itu di akhirat akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi keadaan kaum mukminin itu bermacam-macam, tapi intinya sampai Allah tabaraka wa taala berfirman, akhriju minan nar, keluarkan dari api neraka, man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min iman, keluarkan dari api neraka siapa saja yang di hatinya terdapat keimanan walau satu biji khardal, walaupun sangat sedikit keluarkan, sehingga yang tersisa di neraka adalah orang-orang yang kafir. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan keyakinan orang-orang Khawarij, berbeda juga dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang yang sudah masuk neraka itu tidak mungkin masuk surga. Ya. Dan di Solo banyak orang-orang yang punya keyakinan seperti itu. Memiliki keyakinan bahwa masuk ada penduduk surga ex neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang bersabda demikian. Ya, ada orang-orang yang sudah hitam legam, kemudian dikeluarkan oleh Allah, kemudian dimasukkan ke sungai Haya dan kembali seperti semula dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini berita dari Nabi dan sahih dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari. Maka kita wajib untuk mengimani. Tapi kalau dia punya pendapat demikian, silahkan. Ya, artinya dia membatasi penduduk surga itu hanya mereka. Ya, penduduk surga hanya mereka. Taib. Jadi itu termasuk keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menjelaskan bahwa di antara yang beliau yakini bahwa Nabi SAW memiliki telaga pada hari kiamat nanti yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, bejananya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Siapa yang minum satu teguk, dia tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian beliau mengatakan, wa uminu bi anna as-sirata mansubun ala syafiri jahannam yamurru bihi an-nasu ala qadri a'malihim. Aku juga meyakini, aku juga beriman
bahwa nanti ada sirat, jembatan yang diletakkan di pinggir api, di pinggir neraka Jahannam, di tepian neraka Jahannam. Yamurru bihin nas, dan manusia akan melewatinya ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalannya. Wa yu'minu asy-syaikhu bima ya'taqiduhu al-muslimuna kulluhum ba'da hadhihi al-ahwali kulliha. Dan syekh mengimani dengan apa yang diyakini oleh semua kaum muslimin setelah peristiwa-peristiwa yang besar ini, yaitu keyakinan adanya sirat, jembatan yang diletakkan di tepian neraka Jahannam. Was-siratu huwa at-tariq, dan sirat di sini adalah jalan, ma yusamma bil qantar, atau yang disebut dengan jembatan. Ala matni Jahannam ay ala wasati Jahannam, dan ini diletakkan di tengah neraka Jahannam. Yamurrul khalaiqu kulluhum ala hadha sirat, semua makhluk akan melewati sirat ini. Disebutkan dalam hadis adaqqu minas sya'ri, ya, bahwa sirat itu lebih halus daripada rambut, wa ahaddu minas sayf, tetapi lebih tajam daripada pedang, wa aharru minal jamr, dan lebih panas dibandingkan dengan bara api. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim, manusia akan melewati sirat ini sesuai dengan kadar amalannya. Tajri bihim a'maluhum fawqa as-sirat, ya, amalan-amalan ini yang akan menggerakkan mereka di atas sirat. Faminhum man yamurru kal barqil khatif, ada di antara mereka yang melewati sirat seperti kilat, ya, seperti kilat, cahaya kilat. Wa minhum man yamurru karrih, ada di antara mereka yang melewati sirat seperti tiupan angin. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad, ada yang melewatinya seperti orang yang menaiki atau menunggang kuda, ya, seperti larinya kuda. Wa minhum man yamurru karakibil ibil, ada yang melewatinya seperti orang yang naik unta, ya. Wa minhum man ya'du adwa, ada yang lari. Wa minhum man yamshi mashya, ada yang jalan. Wa minhum man yuzhafu zahfa, ada yang harus merangkak, ya. Wa minhum man yukhtafu wa yulqa fi jahannam, ada yang kemudian disambar dan masuk ke dalam neraka. Ini keadaan manusia ketika mereka melewati sirat sesuai dengan amalannya, bukan sesuai dengan badannya, dengan kekernya badan, bukan, tetapi dengan amalan-amalan manusia. Semakin dia banyak amalan, semakin dia memperbaiki kualitas amalnya, semakin dia akan diberi kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, untuk melewati sirat. Dan di sini beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, mendoakan umatnya, ya, Allahumma sallim salam, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Begitu kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma anittum, berat bagi beliau apa yang menimpa kalian. Berat bagi beliau apa yang menimpa kalian. Harisun alaikum, beliau sangat bersemangat agar kalian dapat kebaikan. Ya, bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat lemah lembut terhadap kaum mukminin. Antum perhatikan sifat-sifat yang ada di dalam ini, yang ada di dalam ayat ini, yaitu sifat-sifat Nabi SAW. Ya, beliau min anfusikum, dari diri kalian. Beliau bukan malaikat, ya, beliau manusia yang diutus oleh Allah. Azizun alaihi ma anittum, di antara sifat beliau, beliau sangat berat jika keburukan menimpa umatnya. Beliau sedih jika keburukan menimpa umatnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, sangat bersemangat agar umatnya selalu dapat kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat lemah lembut terhadap kaum mukminin. Ini yang seharusnya menjadi sikap bagi seorang mukmin. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran tentang sirat ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha, dan kalian, setiap kalian pasti akan melewatinya. Ya, setiap kalian itu pasti akan melewatinya. Fa idza tajawazu sirat uqifu lil qisas, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika mereka sudah berhasil melewati sirat, baru ditegakkan qisas, ya, antara manusia. Yuqtasu li ba'dihim min ba'd, ini sebelum masuk surga, ya, sebelum masuk surga, dikisas antara perbuatan seseorang terhadap orang lain. Fa idza huzzibu wa nuqqu udzina lahum fi dukhul jannah, kalau sudah bersih, ya, urusannya sudah selesai di antara manusia, baru setelah itu mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Nas'alullah ay yaj'alana minhum. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Dan di sini Nabi SAW memberikan syafaat. Nabi memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, ya. Dan syafaat-syafaat ini yang diingkari oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, bab setelahnya beliau mengatakan, wa uminu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Beliau mengatakan, aku beriman dengan adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman dengan adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa beliau adalah orang yang pertama kali akan memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Syafaat di sini, ya, ada syafaatul uzma. Syafaatul uzma yang itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Dan syafaatul uzma ini diberikan oleh Nabi untuk semua manusia, yaitu ketika, kemarin sudah kita sebutkan, ketika manusia telah menunggu ribuan tahun di padang mahsyar, ya,
Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Semua dalam keadaan kacau, semua dalam keadaan ketakutan, semua dalam keadaan bingung. Mereka harus berdiri yang sangat lama. Matahari didekatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang kemudian saking panasnya pada saat itu, ada yang sampai sampai ke mata kaki keringatnya. Ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya, sesuai dengan kadar amalannya, sesuai dengan dosa-dosanya. Ada yang mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan naungan dari Allah. Ya, antum tidak perlu membayangkan, Ustaz kan dalam satu tempat, terus bagaimana? Yang satu ada yang tenggelam dengan keringatnya, yang satu malah dapat. Itu perkara gaib. Antum tidak perlu memikirkan. Ya, cukup mengimani. Karena perkara gaib tidak bisa antum kiaskan dengan kehidupan kita sekarang. Kalau kehidupan kita iya. Kalau tetangga kita kebanjiran, kita kebanjiran. Ya, teman kita di luar sama-sama nggak pakai payung, sama-sama kepanasan. Tapi di akhirat tidak. Ya, ada yang gelap tidak bisa melihat seperti kaum munafikun. Ada yang terang benderang kaum mukminin bisa melihat. Ya. Maka itu perkara gaib. Tadi kita sebutkan kaidah dalam perkara gaib bahwa perkara-perkara gaib itu datang kepada kita dalam bentuk khabar, berita. Kalau berita cukup kita benarkan, karena yang memberitakan kepada kita Allah, yang memberitakan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita benarkan. Kecuali yang menghabarkan kepada kita orang yang kita tidak tahu, atau sesama kita, yang mungkin dia bisa dusta, mungkin dia bisa bohong, mungkin dia bisa membuat cerita tidak benar. Tetapi yang memberitakan kepada kita adalah Al-Haq, Zat yang Maha Benar. Yang memberitakan kepada kita adalah As-Sadiqul Masduq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita benarkan dan cukup kita imani. Akal tidak perlu kita mainkan dalam perkara-perkara gaib, karena akal kita terbatas, tidak mungkin akan bisa meliputi perkara-perkara gaib, tidak mungkin akan bisa meliputi perkara-perkara yang gaib. Ya, cukup kita beriman. Akal kita tunduk kepada dalil. Amanna wa saddaqna wa aiqanna. Kami beriman, kami membenarkan, dan kami yakin. Beriman tidak ada kekufurannya sama sekali, tidak ada pengingkarannya. Tasdiq tidak ada mendustakan, dan yakin yang tidak ada keraguan. Ya, adzan dulu. Baik, tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وسيلة Taib. Bab tentang syafaat. Tadi kita sebutkan bahawa syafaat itu ada beberapa macam. Ada syafaatul uzma yang itu khusus bagi Nabi SAW, dan ada syafaat-syafaat yang lain. Di sini beliau Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan beliau menyebutkan ada 6 macam syafaat. Dan insya-Allah bab tentang syafaat ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insya-Allah di kesempatan yang lain karena agak panjang. Jadi yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang beriman dengan adanya haud, ya, telaga yang Allah tabaraka wa taala berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman dengan adanya sirat yang diletakkan di atas neraka Jahannam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab insyaAllah. Ya. Gimana Pak? Ya. Tolong dijelaskan mengenai orang-orang beriman yang nanti bisa mendoakan atau bersyafaat pada teman-temannya di dunia yang masih di neraka. Karena di sini saya memahami Islam yang beriman itu kan kenyataannya banyak. Ya. Ada Islam yang memang yang lurus, ada Islam organisasi, apalagi berkuah-kuah sesat. Itu tolong dijelaskan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bahwa syafaat itu harus dengan izin dari Allah, ya, dan kita meminta syafaat hanya kepada Allah. Para nabi memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat, anak kecil yang meninggal belum baligh dia akan memberikan syafaat untuk orang tuanya. Tetapi tidak boleh kemudian kita meminta syafaat kepada mereka, wahai Rasulullah berilah saya syafaat. Tidak boleh, karena itu termasuk perbuatan syirik. Karena syafaat itu milik Allah,
dan Allah akan memberikan izin kepada siapa yang Allah kehendaki. Pertama, harus ada izin dari Allah bagi yang akan memberikan syafaat. Berarti tidak sembarangan yang bisa memberikan syafaat. Dan syarat utama dia mendapatkan izin memberikan syafaat, dia harus orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah, yang menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, yang ittiba' kepada Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW. Karena mereka orang-orang yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah untuk memberikan syafaat. Yang kedua, izin dari Allah bagi yang akan diberi syafaat. Maka siapa orang-orang yang akan memberikan syafaat? Mereka orang-orang yang saleh. Siapa orang-orang yang saleh? Orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya, yang senantiasa ittiba' kepada Nabi SAW dan banyak beramal saleh. Mereka adalah para waliullah. Siapa waliullah? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu adalah waliullah. Nah, yang akan berikan syafaat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang tauhidnya benar, yang akidahnya tidak menyimpang. Karena untuk dikatakan mereka amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, yang paling utama harus terpenuhi syarat bahwa dia seorang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Maka dia orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang ittiba' kepada Nabi SAW, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangannya, melaksanakan perintah-perintah Nabi, menjauhi larangannya. Ya, mereka adalah orang-orang saleh. Bisa difahami, Pak? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mereka yang akan memberikan syafaat, maka jadikan mereka sebagai teman. Jadikan mereka sebagai teman. Siapa? Ya orang-orang yang bukan kita menentukan si fulan, enggak. Orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang lain? Ya. Ya, para ulama menjelaskan bahwa 70,000 yadkhuluna al-jannah min ghairi hisabin wal adab. 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu bukan pembatasan. Ada selain itu. Selain 70,000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Karena ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad tentang masalah ini, bahwa manusia itu ada yang sabiquna bil khairat, orang yang belum dalam kebaikan. Ada yang muqtasid. Muqtasid itu dia orang yang mencukupkan melaksanakan perintah Allah yang wajib dan menjauhi yang diharamkan. Dia muqtasid. Ya. Dia tidak berbuat syirik. Ada yang zalimun li nafsih. Ada yang dia menzalimi diri sendiri. Yang orang yang menzalimi diri sendiri ini yang kemungkinan dia bisa masuk ke dalam neraka, tapi tetap akhirnya nanti akan masuk surga. Dia masuk neraka karena kezaliman yang dia lakukan selain perbuatan syirik. Tapi dia masih beriman. Adapun yang pertama itu yang paling utama. Dia yang akan pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, demikian pula yang muqtasid. Dia muqtasid menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib, menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Ya, maka dia muqtasid.
melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dia juga akan masuk surga. Ada yang zalimun li nafsihi, ada yang menzalimi diri sendiri. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang bahawa tauhid itu ada nawaqid, ada pembatal-pembatalnya, dan ada nawaqis, ada yang mengurangi kesempurnaannya. Kalau sampai melakukan pembatal tauhid, dia berarti kufur kepada Allah, tidak masuk ke dalam tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Ada nawaqis yang mengurangi kesempurnaan, kemaksiatan itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Dia tidak membatalkan tauhid, tidak membatalkan keimanan, tetapi mengurangi kesempurnaan keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.